pada saat itu juga kondisi jalan sepi, meskipun ada mobil saya ikutin, ketinggalan lagi karena saya bawanya santai. Tiba-tiba ada hal aneh, kok jalannya kayak di sini aja terus ya. Jadi jalan yang saya lewati itu masih di situ-situ aja perasaan. Setelah berapa lama nemu lagi jalan seperti itu, jadi seolah kita tuh diputar-putar aja di sana, nggak sampai-sampai kok, nggak sampai-sampai juga kata saya gitu. Nggak ambil pusing, ya biasa kayak biasa kita makan, ya makanannya ya kayak mie biasa normal yang saya rasain gitu, kayak makan mie pada umumnya, cuman bedanya agak hambar aja. Mie sama cuma agak hambar tuh, kayak bumbunya kurang gitu kan. Kan biasanya kalau mie itu identik mie kuah asin gitu kan, ini tuh kayak agak hambar aja. Terus telurnya juga anyirnya itu kayak telur bebek, lebih menyengat anyirnya itu kan. Karena berhubung lapar dingin juga nggak sampai pusing, cuman itu yang saya rasain. Ya teh manis sih, cuman kayak manis apa ya, kalau teman-teman pernah ngerasain manisnya itu kayak manis kita minum air lahang gitu. Jadi kayak kita bukan minum teh manis, kayak minum air lahang aja, air lahang gula gitu, kayak gitu. Tapi ya berhubung lapar tuh ya enak-enak aja lah, biar kita makan kayak biasa. Ibunya duduk sambil ngeliatin kita. Bermodalkan nekat dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan, demi mengantar sahabat akhirnya terjebak di alam lain. Saksikan kisahnya hanya di Malam Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Malam Purnama. Bersama saya Kang Tan sebagai pembawa acara. Baik, di video kali ini saya akan bercerita mengenai perjalanan dan pengalaman saya pribadi, yaitu perjalanan di mana saya pernah dibawa ke suatu tempat yang memang tempat itu tidak pernah saya tahu gitu. Jadi ini kisah nyata dan pernah saya alamin waktu itu tahun 2017. Jadi kejadiannya seperti ini. Awal mula saya mempunyai seorang teman. Waktu itu saya masih kerja di Bandung, dan kejadiannya itu sesudah Lebaran Idul Fitri. Jadi rencananya teman saya kehabisan ongkos dan minta diantarkan pulang ke daerah Cilacap. Di pertama teman saya minta antar, saya sempat berpikir, jadi apakah harus diantar atau enggak, karena saya juga ragu. Pertama, kondisi masih macet. Kedua, badan kurang fit. Sebenarnya saya tidak mau menceritakan hal ini, tapi berhubung sebagai pengalaman dan sebagai pembelajaran buat teman-teman semua, bila terjadi hal yang sama seperti yang saya alami bisa antisipasi
caranya seperti apa seperti itu. Teman saya minta antar itu malam Jumat, hari Kamis malam Jumat. Jadi yang lain sudah pada berangkat. Ya waktu itu sih masih ramai di jalan karena waktu itu harus mudik kan. Saya mengambil jam berangkat itu sore jam 3:30 karena ngejar malam biar enak di perjalanan. Karena kalau siang panas juga. Singkat cerita, teman saya sudah siap mempersiapkan semuanya. Berangkatlah kita dari Bandung. Yang dalam kondisi macet ya kita masih enjoy perjalanan di Bandung sampai di Nagreg, sampai di Tasikmalaya, sampai di Ciamis. Di Banjar itu masih aman, kita masih belum ada problem juga. Namun saya perjalanannya kan macet juga, jadi meskipun pakai kendaraan bermotor itu padat ngerayap, jadi pelan. Perjalanan kalau normalnya itu di Bandung ke daerah Cilacap itu sekitaran 5-6 jam lah normalnya. Berhubung ini macet dan jalannya juga santai, kita banyak istirahat. Sampai saya di daerah Banjar itu jam 1:30 malam di Banjar. Ceritanya lewati Banjar, kondisi ya sudah agak sepi juga, tapi masih kendaraan ada beberapa yang lewati jalan utama ini. Singkat cerita, saya melewati Banjar, lewat dan memasuki apa ya namanya itu, daerah Cukang Leles kalau nggak salah, yang banyak pohon itu, yang arus jalannya tuh lurus itu kan. Sebelum itu kan kita melewati jalan yang berputar sama banyak pohon gitu. Nah, begitu masuk area sana kan teman saya di belakang dia tidur sambil ya di motor. Otomatis kan saya sendiri fokus. Pada saat itu juga kondisi jalan sepi, meskipun ada mobil saya ikutin, ketinggalan lagi karena saya bawanya santai. Nah, suatu ketika begitu saya nemuin tanjakan menikung, tiba-tiba ada hal aneh yang hal yang membuat saya bingung. Kok jalannya kayak di sini aja terus ya. Jadi jalan yang saya lewati itu masih di situ-situ aja perasaan. Kita nemuin nih misalkan patokan kan, kalau seorang pengemudi pasti punya patokan lah tiap jalan itu. Kalau kita nemuin di patokan pohon besar ada batunya, pas belokan buat patokan kita kan masuk. Nah, selang berapa lama nemu lagi jalan seperti itu, jadi seolah kita itu diputar-putar aja di sana, nggak sampai kok, nggak sampai juga kata saya gitu. Tiba-tiba saya nemu nggak berapa lama, sekitaran 5 putaran, masih diputar-putar di sana. Saya masih berpikir positif, mungkin jalannya berbelok-belok gitu kan. Karena kebetulan baru pertama saya melewati jalan yang yang medannya seperti itu.
mungkin ada sekitar 5 putaran, ya kurang lebih 5 atau 6 putaran saya ngerasain patokannya itu aja. Tiba-tiba kabut, keluar kabut. Ya dalam hati berpikir, oh mungkin udah mau pagi kan, karena sekitar saya lihat jam udah setengah dua lah, setengah dua lebih, mau pagi. Dingin emang, kabut, jalan juga samar-samar meskipun pakai lampu, jadi saya makin pelan aja, takut kan ada lubang atau gimana, karena saya nggak tahu medannya nih. Jadi ketemulah suatu perkampungan. Oh, karena meskipun berkabut, kelihatan kan lampu-lampu rumah, lampu-lampu pekerjaan. Oh, ada perkampungan nih. Jadi, saya tenang nih bawanya, karena teman saya tidur, tenang bawa motor, tapi jalan masih sepi. Mungkin dalam hati berpikir, oh yang lain pemudik masih pada beristirahat, mungkin ngambilnya sesudah azan subuh mereka berangkat lagi. Maju nih, saya pelan maju, karena belum capek juga kan, perjalanan lumayan jauh. Saya istirahat itu di Bandung, Ciamis. Nah, rute ketiga saya beristirahat di, kurang tahu daerahnya, beristirahat yang ketiga karena ada warung pinggir jalan itu yang dari bambu. Pinggirin motor, istirahat, bangunin temen, bangun, dia udah di mana nih? Ya udah, kita udah lewat Banjar. Oh ya udah, tenang ya, turun juga dia masih belum nge gitu kan. Nah, pikirnya oh ya udah, berarti mau sudah sampai, kata dia gitu kan. Tapi dia juga bingung, ini di mana, kayak gak kenal gitu kan. Kata saya ngomong sama dia, ya mungkin kamu masih terbawa tidur, begitu bangun jadi istilahnya masih bingung lah gitu kan. Nah, yaudah dia nggak ambil pusing, udah dia juga pesen makanan. Waktu itu saya pesen mie rebus sama telur, terus bikin teh hangat karena dingin juga kan. Nah, yang agak aneh itu si ikan itu, yang jualannya ibu-ibu sendiri. Dia seperti biasa, assalamualaikum, dia nggak nyaut, cuma mau pesen apa, cuman logat yang orang sombong gitu. Jadi nggak seperti penjual pada umumnya yang kalau ada pembeli itu ramah sapa atau gimana, senyum. Enggak, dia kayak orang jutek aja gimana. Cuman pikir saya mungkin orangnya karakternya kayak gitu, atau mungkin karena capek juga. Singkat cerita, saya pesen, dia nanya mau apa gitu kan. Saya pesen mie rebus pakai telur sama teh manis. Saya juga sama mie rebus pakai telur dan teh manis. Dan saya tunggu di depan warung itu, ada meja sama kursi yang panjang dari kayu gitu. Saya duduk sana sambil ngerokok karena dingin. Sama saya bilang, perjalanannya sepi ya, biasa nggak nggak seperti biasanya rame kayak gitu. Ya saya sahurnya mungkin lagi pada istirahat, nunggu perjalanan nanti pagi. Oh ya mungkin kali ya, kata dia. Teman saya nyaut, Bu, kalau boleh tahu ini di mana ya, gitu kan. Si ibunya diem aja, nggak menjawab. Saya cubit, nah jangan banyak ngomong, diem aja, nanti juga sampai, kata saya gitu kan. Oh ya udah, dia diam.
Terus gak lama kemudian makanannya udah jadi nih, udah jadi. Ya kita nggak ambil pusing, ya biasa kayak biasa kita makan. Ya makanannya ya kayak mie biasa normal, yang saya rasain itu kayak makan mie pada umumnya, cuman bedanya agak hambar aja. Mie sama, cuma agak hambar tuh kayak bumbunya kurang gitu kan. Kan biasanya kalau mie itu identik kuah asin tuh kan, ini tuh kayak agak hambar aja. Terus telurnya juga, anyirnya itu kayak telur bebek, lebih menyengat anyirnya itu kan. Ya karena berhubung lapar dingin juga nggak sampai pusing, cuman itu yang saya rasain. Ya teh manis, manis sih, cuman kayak manis apa ya, kalau teman-teman pernah ngerasain manisnya itu kayak manis kita minum air lahang gitu. Jadi kayak kita bukan minum teh manis, kayak minum air lahang aja, air lahang gula gitu, kayak gitu. Tapi ya berhubung lapar tuh ya enak-enak aja lah, biar kita makan kayak biasa. Ibunya duduk sambil ngeliatin kita dan nanya, nggak apa kan, kalau misalnya penjual yang normal pasti tanya jawab siapa, habis mau kemana, dari mana, kayak gitu kan. Ini mah enggak, diem aja. Kita beres makan nih, udah enak, dalam hati udah berangkat lagi biar cepet sampai gitu kan, pengen istirahat. Terus saya anterin apa namanya, mangkoknya bekas makan saya sama teman, kasihin. Kita bilang, berapa jadi berapa, jadi semuanya total jadi 30.000. Udah saya bayar. Kebetulan waktu itu kita gunainnya uang 50, pecahan 50.000, jadi kembali 20.000. Kayak biasa kembali, sebuin aja. Terus teman saya bilang, beliin aja rokok kembaliannya. Ya udah, saya beliin lagi rokok nih kembaliannya. Jadi beliin rokok karena teman saya nggak ada rokok kan, kasih rokok. Terus saya pamit tuh, makasih ya, sudah numpang makan di sini. Cuma ini aja, mengangguk aja, nggak ngomong apa-apa. Beres kita naik ke motor sama teman saya kan ngomel, ada ya dijual kayak gitu, udah cutek, ditanya diem deh. Saya yang udahlah, mungkin karakternya kayak gitu, udah kapok kan teman saya beli di sana. Dalam hati nih ngomel-ngomel, jalan aja kita, mungkin sekitar 15 menit ya. Kan kita tahu nih posisi warung Shibu itu seperti apa dan patokannya apa-apa aja nih samping warung itu. Emang banyak rumah gitu kan, di samping Shibu itu ada pohon mengkudu, sampingnya ada pohon mengkudu. Jadi kita jalan, perasaan udah jauh, sekitaran 10 menit itu, 10 menit 15 menit kan, jaraknya sekitaran 1 kilo lebih lah. Tapi ngelewatin rumah si ibu yang jualan lagi gitu kan. Yang pertama kita belum, cuma dirasa kok kayak kenal tempatnya gitu kan. Nah kemudian teman saya nyamut, kok kita balik lagi ke sini ya gitu kan, apa. Jadi dia, si teman saya nyalahin ke saya, apa kamu emang nggak, apa kamu salah jalannya gitu kan, motong. Ya enggak lah, nggak salah kan, ini jalurnya jalur trek lurus gitu kan, nggak ada jalan yang berbelok gitu kan. Tapi kok ini kan warung Shibu yang tadi gitu kan, itu ya putaran yang ketiga nih di tempat Shibu itu. Yang pertama kita kan masih belum mengenal, tapi dirasa saya kok kayak yang udah pernah ngelewatin tempat ini gitu kan. Yang kedua mulai curiga nih, kok ke tempat ini lagi. Yang ketiga teman saya nyawat ngeyakini gitu kan. Kata teman saya, ada yang aneh dan mengganjal nih, apa gitu kan. Udah nggak pusing gitu, gas lagi nih. Ya udahlah,
Bismillah, jangan gas lagi gitu kan, sekitaran ya lumayan lama juga. Balik lagi nih ke warung si ibu itu. Ya udah, nggak ambil pusing, saya belokin lagi sama si ibu. Ini si ibu gitu kan. Iya, iya emang si ibu yang tadi gitu kan. Masih masih orang itu masih kenal. Malahan kan mangkok mie bekas kita makan juga masih ada gitu kan. Kata si ibu, ya kenapa dek? Itu baru nyaut. Saya kan gini bu, maaf nih bu ya, maaf maaf ya bu ya. Saya kan dari tadi jalan udah agak lama nih bu, sewaktu bekas makan di sini gitu kan. Tapi kok kita lewatin warung ibu lagi ke sini lagi, kenapa ya bu? Apa jalannya muter apa gimana? Si ibu tuh cuma tersenyum aja. Saya sampai apa merinding ngomongin hal ini. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan sedikit mungkin agar teman-teman jadi pengalaman. Kenapa ya gitu kan? Si ibunya cuma tersenyum, kemudian bilang, emang dari mana gitu dah. Jadi si ibunya itu baru nyaut ngomong dari mana. Saya dari Bandung, Purwokerto, ya ke daerah Cilacap sana lah. Oh gitu ya, katanya betul. Ini minum, katanya. Minum dulu, nggak capek. Minum lah katanya. Oh, ibu makasih. Kita belum curiga si ibunya itu. Makanya kata si ibu jangan dumel kalau di situ. Teman saya yang ngedumel dari tadi kan ngomongin si ibu itu. Itu kan, yuk hati-hati waktu berangkat sekarang. Iya, udah minum si ibu berangkat. Ya, lumayan jauh. Ya, yang kita ngelewati cuman kejadiannya ini lebih parah gitu. Jadi kejadiannya itu lebih parah dari hal yang tadi kita diputer-puter aja. Kita sudah jalan jauh. Nah, di perjalanan tiba-tiba kita bertemu dengan ular nih. Ya mungkin segede apa ya? Segede paha orang dewasa lah. Kayak orang sanca gitu. Ngelewat di jalan. Kita kaget dong, udah segede gitu kan. Posisi ya sekitaran 5 meter ke depan. Cuaca berkabut. Kita ke center kan kurang jelas juga, tapi lihat dia nggak melata gitu berjalan ularnya. Wah ular nih gitu kan. Temen saya, oh iya ular. Kaget. Terus kita berhenti ngedadak. Jadi panik, mau putar balik gimana? Kalau udah deket juga mau diem takut nyerang gitu kan. Tapi udahlah kita diam aja. Untungnya begitu ular ngelewat langsung tancap gas. Nah, ya nggak selang lama kita bertemu nih dengan gapura apa ya, pokoknya berbentuk gapura putih, jalannya bercakar kini, yang gapura itu lurus, yang kesini belok. Jadi nggak ada petunjuk jalan, emang rumahnya lah semua, cuman warung nggak ada, kayak tadi sama si ibu nggak ada warung apa ya, kita tancap aja lurus aja lewatin gapura itu, masuk gapura. Tiba-tiba kan gelap ya, asap itu ya, kabut tuh makin tebal ya pokoknya. Jadi pandangan itu paling semeter juga kurang jelas. Kita nggak ada berhenti dong. Wah, astagfirullahaladzim. Saya langsung menyebut astagfirullahaladzim. Kok begini gitu kan? Kita belum berani melanjutin. Saya tanya kepada saya, benar nggak jalannya nih? Bingung teman saya juga, jadi kayak gimana ya, dia belum pernah ngelihat tempat seperti ini gitu kan. Jadi berasa asing tempatnya, kok ini kayak bukan jalan ke
di rumah saya ya, itu kata dia. Tapi kan bener ini jalurnya gitu kan, saya kasih petunjuk nih dari Banjar gitu kita lurus gini gini gini. Iya betul kata dia, karena lewat Banjar ke sana kan gak terlalu banyak persimpangan atau apalah, tinggal lurus aja ikutin jalan kan, nggak ada katanya kan. Tapi kalau di sini gini ya gitu kan, tapi mohon maaf nih sebelumnya untuk warga-warga di sana gitu kan, bukan bermaksud saya gimana gimana, tapi sesuai pengalaman saya gitu kan. Eh, Waktu tahun segitu saya pernah mengalami kejadian seperti itu gitu kan. Tapi semoga buat yang lainnya jangan sampai mengalami hal yang sama seperti saya lakukan seperti itu. Nah, selesai perdebatan itu kan sama teman saya, jadi gimana solusinya nih? Udah kita putar balik aja takut salah, udah kita putar balik aja ya. Nah, kita keluar balik lagi kan jauh nih, jauh lagi, tiba-tiba saya nemuin orang yang jalan kaki bawa apa ya, kayak orang mau ke sawah itu, bawa cangkul sama bawa yang buat nasi itu apa namanya, saya lupa lah namanya, pokoknya tempat bawa peralatan ke sawah aja gitu. Nah, ada orang nih kaki-kaki berhenti tanya, masih kayak ya nak, apa abang tanya nih kayak, kalau jalan menuju ke daerah Pokerto berat mana ya, emang ada dari mana? Saya dari Bandung, kayak dijelasin dari tadi saya putar-putar terus, tapi berasa aneh itu ke jalannya, kata si kakek tersebut. Ada ini katanya bukan ya disebutnya apa ya, jadi bukan berada di alam dunia kita gitu, dunia saya gitu kan. Ada ini sekarang ada di alam di luar dunia ada. Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti kayak. Ya sudah kalau nggak ngerti, saya ke antar gitu kan. Tapi sekali nanti lain kali kalau lewat ke tempat ini permisi atau baca doa kata kakek. Ya nggak lama, paling sekitaran 20 langkah ke depan, di antara kan saya pelan-pelan ikutin saya kakek, emang ada kayak cahaya gitu, kayak gerbang. Nah, keluar dari sana, ya udah saya keluar, makasih ya kek, berhati-hati dan kan baca doa. Keluar, iya begitu keluar ya tahu jalannya ke tempat yang tadi pertama saya pas mau tanyakan itu, muter, pas tanyakan ada batu muter jalan nanya putar di sana keluarnya. Begitu keluar, oh ini tempat yang pertama kata saya gitu kan. Nah ini baru tahu jalannya gitu kan. Astagfirullahaladzim, waktu itu kedengaran sudah tahrim mau subuh. Wah alhamdulillah kata saya gitu kan. Untung ada si kakek yang istilahnya yang memberikan petunjuk jalan keluar. Kalau nggak ada si kakek, nggak tahu, kalau saya nggak rencana putar balik lagi ya nggak tahu sekarang saya udah belum, nggak tahu ada di sini atau enggak. Kalau saya lanjutin perjalanan ya nggak tahu lah ceritanya seperti apa, tapi karena berhubung mungkin Tuhan masih memberikan jalan petunjuk, saya putar balik, saya bertemu sama si kakek, dikasih arah jalan, saya bisa keluar akhirnya. Di situ saya diam dulu nih karena kondisi jalannya udah gelap, tapi dengan baca bismillah berangkat lagi ya ketemu normal aja, banyak kendaraan seperti biasa, sampai akhirnya saya sampai di tempat teman saya sekitaran jam 6:30 pagi. Kita
beres-beres, kemudian orang tua teman saya nanya kenapa mukanya pada pucat gitu kan. Pertama mungkin karena capek di jalan, kurang istirahat, kedua ngalamin hal seperti itu karena kalau saya lihat ke cermin juga ke spion motor, iya muka pucat aja. Kasih minum, saya jelasin ke orang tua teman saya mengalami kejadian seperti ini waktu malam di daerah tersebut karena kata teman saya, kata orang tua teman saya, mungkin karena kurang berdoa gitu kan, atau gimana lah. Dan akhirnya hal tersebut dijadikan pelajaran yang sangat berharga gitu kan. Dan sayangnya juga selesai nganterin saya kan jam 6:30 istirahat. Saya pulang lagi sendiri nih sekitar jam setengah 1 siang saya langsung berangkat, pengen tahu juga sendiri nih berangkat pulangnya nih. Saya ngasih ngelewatin tempat yang itu, pengen lihat, oh ternyata tempatnya emang main angker juga sih di siang hari juga gitu kan, banyak pohonan, wah jalannya juga agak jelek sih. Tapi berhubung siang dan saya antisipasi dengan berdoa, permisi, alhamdulillah selamat sampai pulang. Nah, jadi kesimpulannya buat teman-teman, jika kita ingin berpergian ke tempat yang belum kita kunjungi, pertama sebelum berangkat kita baca doa dulu. Kemudian jika kita bertemu dengan tempat yang agak angker ya kita permisi, terus ya baca doa juga jika di malam hari gitu kan. Jadi selain kita manusia, ada juga tempat lain dihuni oleh makhluk-makhluk Allah seperti jin dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita sama-sama menghargai, saling permisi, jadi agar ya aman lah gitu, terhindar dari kecelakaan, musibah dan lain sebagainya seperti itu. Begitulah hal yang bisa didapatkan dari pengalaman saya. Terima kasih yang sudah menonton di malam purnama. Saya Kang Tan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.